Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dari materi sebelumnya, ya. Sekarang kita membahas tentang jarak dari titik ke garis, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jarak dari titik ke titik. Ya, sekarang kita lanjutkan dari titik ke garis. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya karena dasar-dasar rumusnya sudah dipelajari di sebelumnya. Di sini hanya kita lebih meningkatkan kemampuan kalian gimana caranya mencari jarak dari titik ke garis. Ya. Oke, di sini ada soal dikatakan bahwa diketahui kubus ABCD EFGH ya dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak di tengah diagonal sisi AC. Jarak titik C ke garis GP adalah ya, di sini jarak dari titik C ke garis untuk lebih gampangnya, kita akan gambar dahulu biar lebih memudahkan ya pengerjaan soalnya. Ya, kita bertitik di sini biasa ya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, lalu kita berikan angka-angka yang sudah dijelaskan di soal. Ya, pertama diketahui rusuknya adalah 6 cm. Boleh kita tulis di sini 6 cm. BC juga sama karena dia kubus ya. Nah, terus dikasih apa lagi? Titik P terletak di tengah diagonal sisi AC. Oke, kita lihat. Di sini ada titik AC. Atau ada garis AC. Kita bikin garis bantu dulu ya. Atau boleh kita tarik nih dari A ke C. Sip. Nah, di sini ada titik P, yaitu di tengah-tengahnya. Persis. Ya, kita anggap saja di sinilah ya. Di sini ada titik P. Ya, di tengah-tengah AC itu ada titik P. Lalu apa lagi? Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik C ke garis GP. Kita buat dulu garis si GP. G ke P. Nah, bikin lagi garis dari G ke P. Nah, ini garis GP. Pertanyaannya adalah titik C ke garis GP. Titik C ke garis GP. Ya, titik C ke garis GP ini titik C nih. Ya, C ke garis GP yang garis warna hijau. Maka kita bikin garis bantu atau putus-putus dulu. Nah, karena ini lurus akan membentuk segitiga siku-siku di sini. Ya, inilah pertanyaannya. Jarak dari titik C ke garis GP. Nah, kita bikin di sini misalkan ini titik P udah ada. Sekarang kita bikin di sini huruf O. Ya, jadi jarak dari C ke GP sama dengan jarak dari titik C ke titik O. Nah, kita nggak bisa menentukan nih C ke O itu berapa sih? Apakah pakai rumus diagonal sisi, diagonal ruang, atau langsung ini setengahnya dari PG. Nah, nggak bisa. Kita lebih mudah apabila gambar ini kita pecah. Ya, sekarang kita gambar kembali, tetapi gambarnya yang segitiga aja. Kita lihat segitiga GCP. Ya, segitiga GCP. GCP kita gambar dulu ya. Ini segitiga GCP. Oke. Ya, di sini ada titik P, ini ada titik C, di sini ada titik G. Ya, di sini siku-siku. Ya, di sini juga nanti akan membentuk siku-siku, yaitu panjangnya. Nah, jarak titik C ke GP kita mau cari ini. Ya, panjang PC. Nah, kita akan karena segitiga siku-siku, kita butuh panjang PC, panjang CG, panjang PG. Nah, kita cari dulu yang dikira dari soal. Nah, panjang CG. CG ini berapa panjangnya? 6. Tulis di sini. 6. Terus panjang PC. Panjang PC berapa? Nah, kalian lihat. PC ini ternyata itu kan tengah-tengah. Berarti setengah dari panjang AC. AC ini apa? AC adalah diagonal sisi. Berarti panjang PC itu adalah setengah dikali diagonal sisi. Apa rumusnya? A akar 2.
2. Berarti panjang PC itu adalah setengah. A-nya panjang sisinya berapa? 6. Berarti 6 akar 2 ini kita coret. 6 dibagi 2. Maka panjang PC-nya adalah 3 akar 2. Dapatlah panjang PC di sini 3 akar 2. Selanjutnya apa? Mencari panjang PG. Jangan lupa ya, mencari panjang PG. PG ini sisi miring. Berarti kalau sisi miring harus ditambah. Berarti PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. Panjang PC berapa panjang PC? PC 3 akar 2. Tulis 3 akar 2 tapi dikuadratkan. Ditambah CG berapa? 6 pangkat 2. Berarti dapatlah 3 akar 2 pangkat 2. Kemarin sudah diajarkan. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 adalah 9. 9 akar 2 pangkat 2 akarnya hilang. Tinggal 9 dikali 2 ditambah 6 pangkat 2 berapa? 36. Berarti jadi hasilnya adalah 9 kali 2 berapa? 18 ditambah 36. Berarti sama dengan 54. Oh, ternyata bisa dipecah, yaitu menjadi berapa akar 54? Berarti panjang PG sama dengan kita pecah menjadi panjang PG. Ya. 54 itu berapa kali berapa sih biar kita bisa sederhanakan? Oh, ternyata bisa, yaitu 9 dikali 6. Berarti panjang PG adalah, 9-nya bisa kita pecah menjadi berapa akar 9? Yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Itu adalah panjang PG. Kita dapatlah panjang PG yaitu 3 akar 6. Setelah itu kita akan kembali menggambar. Ya. Kita akan gambar kembali segitiga-segitiga yang sebelah tadi ini, yang ini. Tapi angka-angkanya kita sudah dapat. Ya. Kita gambar lagi biar lebih jelas. Ya. Ini ada panjang P, ada titik P, titik C, sama titik G. Di sini panjang PC-nya tadi 3 akar 2, panjang CG-nya tadi 6. Nah, panjang PG-nya adalah 3 akar 6. Yang mau kita cari adalah panjang C ke PG. Ya, nih titik C ke garis GP atau PG. Kita bikin garis bantu di sini. Ya. Ini akan untuk segitiga siku-siku. Ini juga akan untuk segitiga siku-siku. Nah, kita tidak bisa menggunakan rumus yang lain, ya. Kita sudah pakai diagonal sisi, Pythagoras. Nah, di sini ada tambahan kembali. Nah, kalian jangan lupa ya, ingat rumus luas segitiga. Apa rumusnya? Alas kali tinggi dibagi 2. Ya, ini rumus luas segitiga, alas kali tinggi dibagi 2. Sekarang Bapak tanya, kalau panjang PC ini sebagai alas, maka tingginya yang mana? Otomatis tingginya adalah yang CG, karena ada segitiga ada sudut siku-siku di sini 90 derajat, berarti tegak lurus. Berarti kalau PC-nya alas, ini sebagai tinggi. Itu sebaliknya, kalau CG-nya alas, ini sebagai tinggi. Nah, pertanyaan Bapak, kalau PG-nya alas, otomatis tingginya adalah ini kan? Nah, biar lebih gampang, ini kita kasih garis bantu, yaitu titik bantu, yaitu O. Berarti kalau PG-nya alas, berarti tingginya adalah CO. Berarti kita bisa buat rumus. Berarti L1 sama dengan L2. Alas kali tinggi dibagi 2. Sama aja, alas kali tinggi dibagi 2. Hanya berbeda alas dan tingginya saja. Karena 2 sama, coret. Sekarang Bapak pengen yang alasnya sebagai 3 akar 2 atau PC. Tulis, berarti PC. Berarti kalau PC-nya alas, berarti tingginya adalah CG. Tulis. Atau GC. Sama dengan, sekarang Bapak pengen alasnya itu yang PG. Ya, PG sebagai alas. Berarti tingginya adalah OC. Gitu. Berapa panjang PC? Panjang PC itu adalah 3 akar 2. 3 akar 2. Berapa panjang GC? GC adalah 6. Berapa panjang PG? PG adalah 3 akar 6 dikali OC. OC adalah jarak C ke PG yang mau kita cari. Berarti masih dalam bentuk huruf OC. Nah, 3 kali 6 berapa? 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikali OC. Ini kan perkalian ya, 3 akar 6-nya. Berarti pindah ke kiri jadi pembagian. Berarti 18 akar 2
per 3 akar 6 sama dengan OC. Anda bisa tercoret kan ya, 18 dibagi 3 nanti. Ya, berarti hasilnya adalah 6 akar 2 per akar 6 sama dengan OC. Tapi ini nggak bisa dicoret, ini kan 6-nya bukan akar, ini akar, nggak boleh. Berarti ada akar di bawah, nggak boleh. Kita harus rasionalkan. Berarti 6 akar 2 per akar 6, jangan lupa dikali sama penyebutnya. Berarti akar 6 per akar 6 sama dengan ini kan sama, berarti akarnya hilang. Tinggal 6, akar 2 kali akar 6. 2 kali 6 berapa? 12, berarti 6 akar 12. Akar 6 kali akar 6, hilang ya akarnya, tinggal 6. Ada yang sama? Ada nih, coret lagi. Berarti OC sama dengan akar 12. Oh, ternyata di PG nggak ada. Oh, berarti jawabannya belum sederhana. Kita sederhanakan, berarti OC sama dengan 12 itu kali berapa sih? Oh, bisa 4 dikali 3. Berarti panjang OC adalah berapa akar 4? 2. Berarti jawabannya 2 akar 3. Dapatlah jarak dari titik C ke garis GP, yaitu adalah 2 akar 3. Ini dia jawabannya. Ya. Ini jawaban dari yang kita mau cari ya, panjang OC 2 akar 3. Oke. Sampai sini mungkin pembahasan kita. Hampir semua soalnya akan seperti ini jika bentuknya kubus ya. Intinya kalian harus lebih banyak menganalisis dan lebih banyak berimajinasi. Kira-kira ini harus seperti apa? Apakah harus menggunakan segitiga siku-siku? Apakah harus menggunakan luas segitiga dan segala macamnya? Pokoknya di bab ini kemampuan analisis kalian perlu sangat dilatih ya, sangat perlu dieksplor kembali agar dalam pengerjaan soalnya kalian lebih mudah ya. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor Bapak ya. Silakan mau caranya seperti apa akan Bapak jawab insya Allah. Asalkan kalian tetap mengerjakan sendiri, terus ada yang bingung silakan tanya ke Bapak langsung. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.